Di suatu hari, orang tua Nobita sedang berdiskusi untuk pindah rumah ke rumah yang dekat dengan sekolah Nobita. Namun karena harga perumahan di sana telah mahal, membuat orang tua Nobita menjadi dilema. Lalu Nobita yang mendengar percakapan mereka pergi ke kamar dan mengadu ke Doraemon kalau dia ingin membelikan rumah untuk orang tuanya. Di sana Doraemon mengatakan jangankan rumah, Nobita bahkan bisa membeli kastil untuk orang tuanya. Karena di Eropa ada banyak kastil yang terbengkalai dan bisa dihuni dengan gratis. Sehingga Nobita langsung memberitahukan kabar ini kepada orang tua Nobita kalau mereka akan pindah ke Jerman. Hal ini pun membuat orang tuanya sangat kaget. Lalu Doraemon membawa Nobita ke kamarnya untuk menasihati Nobita. Di sana Nobita mengusulkan bagaimana jika mereka mengunjungi kastil terlebih dahulu dengan menggunakan pintu kemana saja. Sampainya di kastil, Doraemon dan Nobita berkeliling ke sana kemari hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang perempuan. Pada awalnya mereka mengira kalau perempuan tersebut merupakan hantu. Sebelum tiba-tiba perempuan tersebut mengajak Doraemon dan Nobita untuk berbicara dengan bahasa Jerman. Kemudian Doraemon dan Nobita menggunakan Konyaku penerjemah agar mereka bisa berbahasa Jerman. Setelah itu, perempuan tersebut mengajak Doraemon dan Nobita ke ruangannya untuk menjelaskan mengenai kastil ini. Ternyata perempuan ini bernama Lotane dan keluarganya merupakan pemilik kastil tersebut. Namun karena biaya perawatan kastil sangat mahal, membuat mereka sudah tidak sanggup dan ingin menyerahkannya ke orang lain. Lalu tiba-tiba pamannya Lotane yang bernama Yosef menghampiri mereka untuk mengajak Lotane pulang. Di tengah perjalanan mereka, Doraemon menanyakan siapa sosok yang gambarnya dipajang di aula. Kemudian Lotane mengatakan kalau sosok tersebut adalah Sir Bryn Eric, leluhur Lotane yang membangun kastil ini 500 tahun yang lalu. Hal ini membuat Nobita bertanya-tanya apakah auranya bergentayangan di kastil ini. Namun sejauh ini Lotane belum bertemu dengan satupun hantu. Lalu Yosef mengatakan mungkin leluhurnya akan sangat kecewa mengetahui keturunannya tak mampu merawat peninggalannya. Setelah itu pun Lotane dan Yosef pergi pulang ke rumah mereka. Namun sebelum pergi, Lotane meninggalkan kunci kastil kepada Doraemon dan Nobita supaya mereka bisa berkeliling di sekitaran kastil. Lalu mereka pulang ke rumah untuk mengajak orang tuanya Nobita mengunjungi kastil yang sudah mereka beli. Walaupun awalnya orang tua Nobita ragu-ragu untuk pindah ke kastil, akhirnya Doraemon dan Nobita berhasil meyakinkan mereka. Sesampainya di kastil, Nobita sekeluarga memutuskan untuk berpisah dengan tujuan mereka masing-masing. Ayahnya Nobita melihat-lihat pemandangan di sekitaran kastil. Kemudian ibunya membersihkan kamar, sedangkan Doraemon dan Nobita bermain peta umpet. Di sana mereka mulai merasakan kekurangan dari tinggal di kastil ini. Mulai dari terlalu banyak tempat yang harus dibersihkan, hingga area yang terlalu luas membuat mereka tersesat. Sehingga ayah dan ibunya Nobita merasa kalau kastil bukanlah tempat tinggal yang cocok untuk mereka. Di malam harinya Doraemon dan Nobita menginap di sana, salah satu kamar yang telah dibersihkan oleh ibunya. Di sana mereka sangat menikmati suasana di sana sebelum tiba-tiba terdengar suara gesekan pedang di lorong kastil. Hal ini membuat Doraemon dan Nobita harus memberanikan diri pergi keluar untuk memeriksa keadaan. Dan benar saja, di ujung lorong terlihat kesatria berpedang yang ingin mengejar mereka berdua. Sehingga Doraemon dan Nobita pun pulang menggunakan pintu kemana saja. Di sana Doraemon dan Nobita akhirnya berpikir kalau kastil sepertinya bukan tempat tinggal yang cocok untuk mereka, apalagi kastil berhantu. Di keesokan harinya Nobita yang sedang merakit pesawat mainan dikagetkan oleh Doraemon yang membawa koran berita. Ternyata salah satu berita di sana memuat kabar mengenai Lotena yang saat ini dinyatakan hilang. Menurut kesaksian dari pamannya Yosef, telah terjadi beberapa penampakan hantu di kastil tersebut. Hal ini membuat Doraemon dan Nobita menduga kalau dalang dan kejadian ini adalah hantu kesatria berpedang. Setelah sampai di kastil, Doraemon dan Nobita banyak sekali menemukan lubang yang ada di tanah di dekat kastil. Lalu ketika mereka berpikir apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba hantu kesatria berpedang muncul di belakang mereka lalu mengejar mereka. Hal ini membuat Doraemon dan Nobita berpencar ke sana kemari. Di sisi lain, Nobita yang melarikan diri tidak sengaja masuk ke dalam sebuah lubang yang mengantarkannya ke sebuah ruangan bawah tanah. Di sana terdengar suara dari Lotena yang ternyata dikurung oleh Yosef.
sehingga Nobita dan Lotena bergegas pergi untuk menghentikannya. Di sisi lain, Doraemon mencoba untuk mengatasi semua ini dengan membawa leluhur Lotena, yaitu Sir Brand Eric. Doraemon membawa leluhur Lotena agar bisa mengungkap semua kejadian ini. Kemudian di sisi lain, Yosef yang tertangkap basah oleh Sir Eric berusaha untuk melarikan diri karena Sir Eric ingin membunuh Yosef karena dia sudah membuat malu leluhur mereka. Namun Lotena meminta Sir Eric mengampuni Yosef. Melihat sikap Lotena yang berhati besar, Sir Eric sangat bangga dan menunjukkan harta karun kastil yang seharusnya cukup untuk menghidupi keluarga mereka. Setelah itu, Sir Eric kembali ke masa lalu, sedangkan Nobita dan Doraemon kembali pulang ke rumahnya. Di keesokan harinya, Nobita terbangun akibat kamar Doraemon yang meledak dipenuhi dengan banyak sampah. Melihatnya, Nobita sangat khawatir karena merasa sepertinya kamar Doraemon sangatlah sempit. Dia berkumpul bersama teman-temannya dan menceritakan bagaimana kondisi kamarnya Doraemon sekarang. Kemudian Shizuka memiliki ide untuk mengubah kamar Doraemon sebagai hadiah ulang tahun Doraemon kali ini. Mereka pun sangat bersemangat untuk memberikan yang terbaik kepada Doraemon. Kemudian mereka semua mulai ke rumah Nobita dan melihat kondisi kamar Doraemon sekarang. Di sisi lain, Suneo mencoba mengalihkan Doraemon dengan mengatakan bahwa kucingnya dalam bahaya. Namun setelah sampai di rumahnya, Doraemon merasa ditipu oleh Suneo. Dia pun mencoba menawarkan semua barang mahal kepada Doraemon, namun dia tidak tertarik sama sekali. Kemudian Suneo memiliki ide untuk mengajak Doraemon berfoto bersamanya. Di sisi lain, Nobita, Giant, dan Shizuka mulai bersiap dan mengubah bentuk kamar Doraemon. Namun tiba-tiba Dorami muncul dan mengatakan bahwa ulang tahun Doraemon kali ini akan terlambat karena kue yang dia pesan masih belum selesai. Kemudian Nobita meminta bantuan alat Dorami untuk mengubah kamar Doraemon sebagai hadiah ulang tahunnya. Mereka bertiga mulai membuat kamar Doraemon sangat unik dan canggih dengan bantuan alat dari Dorami. Mereka mempersiapkan semuanya, yaitu kebutuhan Doraemon. Bahkan Nobita membuatkan tempat komik yang hanya tidur untuk membacanya. Dan setelah beberapa saat, Suneo memberikan kode bahwa Doraemon telah pulang. Shizuka berusaha menahannya dengan mengajak Doraemon untuk berendam di kamarnya dengan sabun yang dia miliki. Setelah sekian lama, Doraemon pun merasa bosan dan ingin pulang. Namun Shizuka memberikan kode bahwa Doraemon telah pergi. Kemudian giliran Giant untuk mengajak Doraemon ke rumahnya dan mendengarkan konser Giant. Doraemon malah kesal karena dia merasa pusing mendengar suara Giant. Bahkan ibu Giant memarahi Giant yang membuat onar di rumah mereka. Karena tidak bisa menahan lagi, akhirnya Doraemon dan Giant membawa Doraemon pulang. Dan di sana disambut oleh mereka semua dan teman-temannya termasuk Dorami dengan kado yang akan diberikan kepada Doraemon. Namun ada kado spesial dari mereka, yaitu kamar baru Doraemon. Doraemon pun segera mencobanya dengan kecanggihan dan peralatan yang ada di sana. Tetapi karena penasaran, alatnya tidak sesuai ekspektasi. Alhasil ketika Doraemon mencobanya, kamarnya pun meledak hingga membuatnya kesal. Dan akhirnya mereka merayakan hari ulang tahun Doraemon di luar rumah. Di suatu hari, Nobita bersama yang lainnya sedang bermain bisbol di lapangan. Namun Nobita selalu menjadi penghalang bagi mereka. Nobita selalu memberikan poin kepada lawan akibat dia gagal memukul bola dan menangkap bola. Giant yang melihat Nobita selalu menjadi beban membuatnya sangat kesal. Sebagai hukumannya, Giant ingin Nobita lari 20 putaran. Namun Nobita mengatakan dia sangat lelah. Giant semakin kesal dan mengejar Nobita agar dia mau berlari 20 putaran. Ketika sampai di rumah, Nobita mengadukan semuanya kepada Doraemon karena dia selalu saja hidupnya seperti ini. Namun bukannya Nobita berlatih, Nobita malah mengeluh dan sangat ingin Giant menghilang saja. Doraemon mengeluarkan alat yaitu saklar diktator, di mana dengan saklar ini semua orang yang ingin dilenyapkan akan menghilang. Seperti seorang pemimpin yang ingin menguasai dunia. Namun setelah memegangnya, Nobita malah ragu untuk menggunakan alat ini. Dia pun keluar rumah untuk mencoba alat ini.
Nobita mencoba memikirkan tentang Giant, bahwa Giant sebenarnya memiliki sisi baik di dalam dirinya. Namun belum sempat berpikir semuanya, Nobita malah dihampiri Giant yang kembali menghina Nobita, dan dia ingin Nobita lari lagi 10 putaran. Nobita pun kabur dari Giant, namun Nobita tersudutkan di sebuah gang. Giant tetap memaksa Nobita untuk kabur. Jika tidak, maka Giant akan memukulnya. Nobita yang panik dan bingung, dia pun dengan terpaksa menekan saklar penghilang. Dengan sekejap, Giant langsung menghilang dari hadapan Nobita. Setelah itu Nobita menyesali perbuatannya karena dia sudah melenyapkan Giant. Kemudian ada Shizuka yang menghampirinya karena Nobita terlihat murung. Kemudian Nobita pun menanyakan, apakah kamu melihat Giant? Ternyata semua yang dikatakan Doraemon berhasil. Shizuka sama sekali tidak mengenali Giant. Bahkan Nobita berusaha menanyakan kepada ibu Giant. Di sana juga tidak ada anak bernama Giant. Merasa tidak puas, dia menanyakan semua orang tentang Giant, tapi malah semua orang tidak ada yang mengenalinya. Shizuka yang melihat Nobita sangat frustasi. Dia meminta Nobita untuk istirahat dan berendam dengan air hangat. Shizuka juga memberikan sabun terbaru yang dia beli kepada Nobita. Setelah berpisah dengan Shizuka, Nobita masih bingung dengan apa yang terjadi semuanya. Kemudian muncul Sunio yang memarahi Nobita. Bahkan perlakuannya sama seperti Giant. Nobita sangat kesal, dia berlari menghindari Sunio. Namun karena tidak tahan, dia memencet saklarnya dan seketika Sunio menghilang dari hadapannya. Nobita semakin menyesali perbuatannya karena apa yang dilakukannya termasuk kejahatan. Namun semakin dia bertemu dengan orang-orang, dia malah dimarahin. Dan ketika pulang, dia juga malah dimarahi oleh ibu. Setelah sampai di rumah, dia memohon kepada Doraemon untuk mengembalikan Giant dan Sunio. Namun ternyata semua itu tidak bisa dilakukan karena Nobita yang memintanya untuk menghilangkan mereka. Doraemon merasa kesal dan meninggalkan Nobita. Nobita semakin pusing dan bingung, merasa bahwa hidupnya selalu disudutkan oleh orang-orang. Namun dia merasa takut karena yang dilakukannya sangatlah jahat, karena sudah melenyapkan semua orang. Dia memikirkan semuanya bahwa semua orang tidak adil dan selalu memarahinya. Nobita merasa sangat kesal dan terjebak di dalam pikirannya sendiri. Dia pun ingin bahwa semua orang menghilang selamanya. Dan tak sengaja saklar itu pun kepencet oleh tangannya dan semua orang lenyap di muka bumi. Hanya menyisakan Nobita saja. Nobita merasa bingung dan mencoba melihat seluruh keadaan rumahnya. Namun orang menghilang, termasuk di kota tidak ada satupun orang yang tersisa. Nobita mengunjungi rumah teman-temannya tapi semuanya sudah menghilang. Nobita sangat panik berusaha memanggil teman-temannya, namun tidak ada satupun yang tersisa. Nobita bingung, cemas karena hanya ada dia di dunia ini. Tapi Nobita berusaha untuk tenang dan menikmati kesendiriannya. Dia mencoba untuk melakukan apa yang ingin dia lakukannya, karena dunia ini sudah tidak ada lagi yang memarahinya. Kemudian dia ke kota untuk mengambil semua makanan dan barang-barang yang dia suka. Nobita memakan semua makanan yang dia bawa. Kemudian dia memainkan mobil remote control yang ia impikan selama ini. Namun semakin lama, dia malah merasa kesepian. Apalagi di saat dia menyebut nama Doraemon, Nobita semakin sedih dan terasa bahwa hidupnya ini membosankan. Kemudian Nobita pergi ke taman hiburan karena selama ini hidupnya selalu dibebankan dengan semua PR-nya. Dia menaiki semua wahana yang ada di sana, berusaha menikmati waktunya sendirian. Namun setelah semua itu dilakukan, tetap saja rasanya dia kesepian tanpa ada satu orang pun yang menemani hidupnya. Nobita semakin sedih dan murung, merasa bahwa hidupnya hampa, seolah dunia telah mati. Nobita merasa menyesal telah melakukan semuanya, namun tidak ada satupun yang bisa mendengarkan suaranya. Nobita berusaha tidur dengan kesendiriannya, namun tiba-tiba listrik padam di seluruh kota. Nobita mencoba untuk meminta tolong, namun dia baru ingat tidak ada manusia lagi di dunia ini. Dengan satu buah senter yang ada di tangannya, Nobita berusaha melupakan semua kesendirian ini sambil berendam dengan sabun yang diberikan oleh Shizuka. Namun dia merasa menyesal dan menangis karena Shizuka juga menghilang.
Kemudian Nobita duduk melihat bintang-bintang. Dia ingin semua kembali walaupun dia sangat menyesal bahwa kehidupannya selama ini selalu menjadi beban. Namun dunianya lebih asik jika masih ada teman-teman yang lain. Kemudian Doraemon pun muncul di hadapannya. Dia langsung memeluk Doraemon sambil menangis. Dia mengatakan bahwa dia menyesali dengan semua perbuatannya. Nobita meminta untuk semua orang kembali dan Doraemon mengabulkan permintaannya. Kemudian Mama masuk ke kamarnya dan memarahinya. Dia sangat bahagia bahwa dia sudah tidak sendiri lagi. Di keesokan harinya terlihat Nobita yang sedang berlari buru-buru untuk cepat pulang. Bahkan ada bola yang terlempar di dekatnya. Dia pun tidak ingin mengambilnya. Hingga ada anak kecil yang tersesat karena terpisah oleh ibunya. Nobita pun mengatakan untuk dia menangis lebih kencang lagi agar ibunya bisa mendengar anak ini. Ketika sampai di rumah, Nobita dimarahi karena dia tidak peduli dengan sesama. Namun Nobita menjelaskan bahwa dia hanya ingin segera pulang dan mengerjakan PR-nya. Karena hidupnya akan berakhir oleh Pak Guru jika PR-nya tidak selesai. Doraemon yang kesal melihat tingkah Nobita, dia mengeluarkan obat penolong. Awalnya dia tidak peduli, namun Nobita berpikir jika dia memberikannya kepada teman-teman yang lain, maka teman-temannya akan menolongnya untuk mengerjakan PR-nya. Nobita langsung lari dan menghampiri Giant untuk memberikan obatnya. Namun mereka malah rebutan dengan obat itu. Dan pada akhirnya Nobita malah tertelan dengan obat dari Doraemon. Namun setelah itu pun Nobita malah peduli dengan Giant yang melihat celananya kotor. Dia langsung membersihkannya. Namun Giant dan Suneo mengerti bahwa dia seperti itu karena obat dari Doraemon. Melihat Nobita yang masih dipengaruhi oleh obat, mereka berdua pun memanfaatkan Nobita untuk meminta mengantarkan alat bisbolnya ke rumah mereka. Bahkan ketika melihat Shizuka, Nobita tidak bisa berbuat apapun karena efek dari obat ini. Setelah sampai di rumahnya Suneo, ibu Suneo kesal karena anaknya hanya males-malesan dan ngerepotin Nobita. Namun karena ibu Suneo yang sedang sibuk membersihkan rumput rumahnya, Nobita merasa tidak tega dan malah membantu ibu Suneo. Kemudian Nobita ke rumah Giant. Namun ibu Giant sangat sibuk dengan barang-barang yang berserakan. Nobita pun malah membantunya. Kemudian melihat bola yang terlempar di semak-semak, Nobita pun mencarinya. Lalu tak sengaja Nobita kembali ketemu oleh anak yang menangis sebelumnya. Dia pun tidak bisa menolak membantunya akibat efek dari obat ini. Padahal Nobita harus mengerjakan semua PR-nya. Nobita pun akhirnya membantu anak ini dan Shizuka melihat Nobita dari kejauhan. Setelah itu Nobita buru-buru kabur untuk mengerjakan PR-nya. Namun dia melihat kakek tua yang sedang kesulitan membawa barang. Dia nggak bisa menolaknya sama sekali untuk membantu kakek ini. Shizuka pun kembali melihat Nobita dari kejauhan. Bahkan efek obat ini pun tidak bisa berhenti membuat Nobita kelelahan karena membantu semua orang yang melihatnya sedang kesulitan. Dan pada saat dia pulang, dia tidak sadar masuk ke rumah seseorang pria yang sedang sakit dan hidupnya sendirian. Nobita malah membantu mengurus hidupnya hingga merawat pria ini. Shizuka melihat Nobita kembali dari kejauhan. Dia merasa kasihan dengan Nobita. Nobita sudah tidak berdaya lagi. Serasa tenaganya sudah habis. Bahkan untuk mengerjakan PR pun dia sudah tidak sanggup. Kemudian Shizuka muncul di hadapan Nobita yang sedang menangis kelelahan. Ternyata Nobita sangat baik kepada semua orang. Shizuka mengatakan untuk tidak memikirkan apapun karena PR-nya bisa dikerjakan bersama-sama. Tetapi karena perhatiannya Shizuka membuat Nobita malah menangis terharu karena Shizuka sangat peduli dengannya. Dan akhirnya Nobita diantarkan pulang oleh Shizuka. Dan setelah itu pun filmnya tamat. So, terima kasih buat kalian semua dan jangan lupa kalian tinggalkan jejak komen di bawah kolom komentar. Sampai bertemu lagi di in the next videos and bye bye.